Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam agama Islam, surat Al-Fatihah adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam ibadah sholat. Namun, manfaat membaca surat Al-Fatihah tidak hanya terbatas pada aspek ritual semata. Surat ini juga memiliki keutamaan dan faedah yang sangat berharga bagi umat Islam. Melalui pembacaan yang khusyuk dan pemahaman yang mendalam, setiap ayat dari surat Al-Fatihah mengandung beragam pesan dan hikmah yang dapat menginspirasi dan membimbing kehidupan sehari-hari umat Muslim. Mari kita telusuri bersama-sama manfaat yang terkandung dalam membaca surat Al-Fatihah dan bagaimana pesannya dapat memperkaya spiritualitas dan kehidupan kita. Pertama, manfaat membaca surat Al-Fatihah mengobati demam. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika para sahabat bertemu dengan penduduk di sebuah kampung Arab yang pembesarnya mengalami demam, terjadi peristiwa menarik yang menggambarkan manfaat membaca surat Al-Fatihah. Ketika salah satu penduduk kampung tersebut bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara mereka yang bisa meruqyah? Salah satu sahabat bersedia maju. Beliau kemudian meruqyah pembesar kampung tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah, dan pembesar suku itu pun sembuh, lalu dihadiahi seekor kambing. Hadits yang diriwayatkan menyebutkan, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah kemudian tersenyum dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah? Ambillah kambing tersebut dari mereka, dan potonglah sebagiannya untukku bersama kalian." Hadits ini tercatat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang menjelaskan dua syarat bagi surat Al-Fatihah untuk dijadikan sebagai bacaan ruqyah. Pertama, pembacanya harus meyakini bahwa Al-Fatihah adalah bacaan yang bermanfaat untuk ruqyah. Kedua, membacakannya pada orang yang sedang sakit, dan yang dibacakan harus yakin bahwa ruqyah dengan surat Al-Fatihah akan bermanfaat baginya. Dari peristiwa ini, kita bisa memahami bahwa surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan tersendiri dalam pengobatan, khususnya dalam mengatasi demam. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat dalam keberkahan dan keampuhan ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah, adalah kunci keberhasilan dari ruqyah ini. Kedua, di dalam kitab Abwaabul Farad karangan Sayyid Muhammad Alawi, disampaikan sebuah kisah menakjubkan tentang bagaimana surat Al-Fatihah memiliki kekuatan luar biasa dalam mengusir iblis dan jin-jin jahat. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah dalam menjaga diri dari pengaruh kejahatan makhluk halus. Ketika surat Al-Fatihah turun, iblis merasakan sakit yang luar biasa, sehingga membuatnya terbaring kesakitan. Keadaan ini begitu mengganggu, sehingga para anak buah iblis datang mengunjunginya, penasaran dengan apa yang terjadi pada rajanya. Saat mereka bertanya, iblis menjelaskan bahwa ia tidak perlu dijenguk seperti sakit fisik biasa, karena penyakitnya bukanlah penyakit fisik. Iblis merasa sakit karena turunnya sebuah surat yang memiliki kekuatan luar biasa, yaitu surat Al-Fatihah. Surat ini merupakan tameng bagi manusia dari api neraka, sementara misi terbesar iblis adalah membuat manusia masuk neraka. Namun dengan adanya surat Al-Fatihah, misi itu menjadi sulit untuk diwujudkan. Iblis menyadari bahwa ketika manusia membaca surat Al-Fatihah, mereka dilindungi dari pengaruh jahatnya. Untuk itu, iblis dan para setannya berusaha membuat manusia lupa atau malas membaca surat Al-Fatihah. Mereka sadar bahwa ketika manusia jarang membaca surat Al-Fatihah, mereka berhasil mencapai sebagian kemenangan dalam misi kejahatan mereka. Dari kisah ini, kita dapat belajar betapa pentingnya membaca surat Al-Fatihah dalam menjaga diri dari pengaruh kejahatan iblis dan jin-jin jahat. Surat ini bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, dengan cara rutin membacanya setiap hari. Ketiga, manfaat membaca surat Al-Fatihah dalam menghilangkan penyakit hati. Selain menjadi pembuka dalam setiap sholat, surat Al-Fatihah juga diyakini memiliki beragam manfaat spiritual, termasuk dalam menyembuhkan penyakit-penyakit hati seperti sombong, riya, dan ujub. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim, seorang ulama terkemuka dalam tradisi Islam, bahwa beliau sering mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering mengucapkan Iyyaka na'budu, yang berarti hanya kepadamu lah kami menyembah,
Ini merupakan obat dari penyakit ria, dan ia kanastain, yang berarti hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, merupakan obat dari penyakit kesombongan. Pendekatan praktis yang dianjurkan adalah dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu menahan nafas, dan mengulang dalam hati frasa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 7 kali. Dengan menghayati maknanya dan dalam kondisi menahan nafas, kita disadarkan bahwa kehidupan yang kita miliki, termasuk nafas yang kita hembuskan, adalah anugerah dari Allah. Hal ini mengingatkan kita akan ketergantungan kita kepadanya, dan mengurangi rasa kesombongan dalam hati. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya mengakar dalam ritual keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam pengembangan kesadaran spiritual dan kebersahajaan dalam diri. Dengan menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti sombong, ria, dan ujub, kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, serta meraih kedamaian dalam hati. Keempat, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai perjalanan baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dalam ajaran Islam, membaca surat Al-Fatihah memiliki keutamaan dan manfaat yang besar, terutama saat akan melakukan perjalanan. Dalam konteks ini, mari kita telaah manfaat membaca surat Al-Fatihah, dan khususnya memperbanyak bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim dalam perjalanan, yang artinya pandulah kami kepada jalan yang lurus. Membaca surat Al-Fatihah sebelum memulai perjalanan, memiliki manfaat besar dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi. Surat ini memuat doa untuk mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah. Dengan membaca Al-Fatihah, seseorang diharapkan mendapatkan kejelasan dan ketenangan dalam menghadapi perjalanan yang akan dilalui. Salah satu amalan yang diajarkan adalah membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, diikuti dengan mengulang bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim sebanyak 7 kali sebelum memulai perjalanan. Hal ini diyakini dapat menjadi benteng perlindungan dari segala gangguan dan mara bahaya yang mungkin dihadapi selama perjalanan. Dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah, seseorang akan terhindar dari segala bentuk kesulitan atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Membaca surat Al-Fatihah juga memperkuat koneksi spiritual antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam setiap langkah perjalanan, kehadiran Allah yang dilantunkan dalam setiap ayat Al-Fatihah mengingatkan manusia akan ketergantungan dan kebutuhan akan bimbingannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam perjalanan. Dengan demikian, membaca surat Al-Fatihah sebelum melakukan perjalanan, terutama dengan mengulang bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim sebanyak 7 kali, bukan hanya menjadi sebuah ritual, tetapi juga menjadi bentuk ikhtiar dan kepercayaan kepada Allah sebagai pemimpin dan pelindung sepanjang perjalanan hidup ini. Kelima, pernahkah Anda merasa kesulitan menghadapi suatu masalah yang sulit dipecahkan? Ketika kita merasa terjebak dalam kebuntuan atau kegelapan, seringkali kita mencari jalan keluar atau solusi yang bisa menerangi langkah kita. Dalam Islam, ada satu amalan sederhana yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi kesulitan yang tak terduga, yakni dengan membaca surat Al-Fatihah. Salah satu manfaat besar dari membaca surat Al-Fatihah adalah memudahkan segala urusan kita. Ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, ada anjuran untuk memejamkan mata, mengambil nafas dalam, dan membaca surat Al-Fatihah dalam sekali nafas. Tidak hanya sekali, namun ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Dengan izin Allah, kita akan diberi inspirasi atau bantuan untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Proses ini memperlihatkan kepada kita kekuatan doa dan kekuatan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita membuka hati dan memohon kepada Allah dengan tulus, Allah pun akan mendengarkan doa kita dan memberi pertolongan kepada hamba-Nya yang membutuhkan. Jadi, janganlah ragu untuk menghadapkan diri kepada Allah dan membaca surat Al-Fatihah ketika Anda merasa terjebak dalam kesulitan. Dengan keyakinan dan ketulusan, insya Allah, Allah akan membuka pintu-pintu keberhasilan dan memberi solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Keenam, pada pagi hari sebelum berangkat kerja atau belajar, banyak dari kita merasa butuh untuk memulai hari dengan segar dan penuh energi. Dalam Islam, terdapat keyakinan yang kuat akan kekuatan dan kemuliaan Al-Quran, yang juga mencakup surat Al-Fatihah. Mukjizat Al-Quran telah menggambarkan manfaat yang luar biasa dari membaca surat Al-Fatihah, terutama ketika dilakukan dalam konteks kegiatan sehari-hari seperti berangkat kerja, sekolah, atau kuliah. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah mandi pagi sebelum berangkat
diakini dapat memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh dan jiwa kita. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan kesegaran dan energi tambahan kepada tubuh. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan khusyuk dan keyakinan, hal itu tidak hanya menghidupkan hati dan pikiran kita, tetapi juga memberi kekuatan baru kepada tubuh kita. Proses membaca surat Al-Fatihah secara rutin sebelum berangkat kerja dapat meningkatkan stamina kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketika kita memiliki stamina yang tinggi, kita menjadi lebih mampu untuk menghadapi tantangan dan tugas-tugas yang menantang di tempat kerja. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap fokus, produktif, dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Tidak hanya itu, membaca surat Al-Fatihah juga membawa keberkahan dan perlindungan bagi kita di tempat kerja. Dengan membawa energi positif dan kekuatan spiritual, kita dapat menghadapi segala macam situasi dengan ketenangan dan keyakinan. Ini juga membantu kita untuk tetap tenang dan sabar ketika dihadapkan pada tekanan atau masalah di tempat kerja. Dengan demikian, praktik membaca surat Al-Fatihah sebelum berangkat kerja bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ini adalah cara yang indah dan bermakna untuk memulai hari dengan penuh keberkahan, energi, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Ketujuh, selain menjadi pembuka dalam setiap rakaat sholat, surat ini juga diyakini memiliki manfaat yang luar biasa, termasuk dalam menyembuhkan penyakit yang sulit dicari obatnya. Allah dalam Al-Quran telah menegaskan bahwa setiap penyakit selalu disertai dengan obatnya. Ibnul Qayyim, seorang ulama terkemuka, pernah mengalami pengalaman yang menarik di kota Makkah. Ketika ia jatuh sakit dan tidak dapat menemukan seorang tabib pun di sekitarnya, ia memilih untuk mengobati dirinya sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Hasilnya sangat menakjubkan, karena ia mendapati perubahan yang signifikan dalam keadaannya. Sejak saat itu, Ibnul Qayyim sering memberikan saran kepada orang-orang yang mengeluhkan penyakit mereka untuk membaca surat Al-Fatihah. Banyak dari mereka yang mengikuti saran tersebut dan mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Ini menjadi bukti nyata akan keajaiban dan kekuatan yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah. Kepercayaan dan keyakinan yang kuat dalam kekuatan doa dan bacaan ayat-ayat Allah dapat membawa kesembuhan dan pengobatan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami penyakit. Oleh karena itu, membaca surat Al-Fatihah bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai upaya untuk mendapatkan kesembuhan dan perlindungan dari Allah. Kisah Ibnul Qayyim mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kesehatan dan kesembuhan. Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita memohon pertolongan Allah langsung dalam mengatasi segala cobaan dan penyakit yang kita alami. Kedelapan, membuat rezeki lancar, derajat terangkat, dan perlindungan Allah. Setiap kalimat dan ayat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dan keberkahan tersendiri. Dalam konteks keberkahan dan manfaat spiritual, membaca surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan, terutama ketika dilakukan secara rutin dan dengan keyakinan yang kuat. Salah satu manfaat besar yang dipercayai oleh umat Islam adalah terkait dengan rezeki. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 21 kali setelah menunaikan sholat fardu, diakini dapat membuka pintu rezeki yang lancar dan berkah. Keyakinan ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Dia adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki yang melimpah. Selain itu, membaca surat Al-Fatihah juga diyakini dapat meningkatkan pangkat atau derajat seseorang di mata masyarakat. Ini tidak hanya mencakup kedudukan sosial, tetapi juga reputasi dan penghargaan yang baik di kalangan orang lain. Hal ini sejalan dengan pesan Islam untuk selalu berbuat baik dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Tidak hanya itu, membaca surat Al-Fatihah secara rutin juga diyakini dapat membentuk akhlak yang mulia. Surat ini mengandung nilai-nilai kebijaksanaan, kesabaran, dan keikhlasan yang dapat membimbing seseorang untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah dan dalam kebaikan terhadap sesama manusia. Selain manfaat tersebut, membaca surat Al-Fatihah juga diyakini dapat memberikan kemudahan dalam urusan hidup dan kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara personal maupun dalam kehidupan keluarga. Dengan memperbanyak bacaan surat Al-Fatihah, seseorang juga diyakini akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah dalam menghadapi segala tantangan dan ujian hidup. Kesembilan, surat Al-Fatihah sebagai bagian terpenting dari Al-Quran
tidak hanya menjadi panduan spiritual bagi umat Islam, tetapi juga diyakini memiliki manfaat yang luar biasa dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan, termasuk perlindungan dari sihir, santet, guna-guna, dan pelet. Dalam tradisi Islam, surat Al-Fatihah dianggap sebagai obat untuk segala penyakit, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam kitab Mausu'ah Fadail. Pernyataan Nabi Muhammad tentang keistimewaan surat Al-Fatihah menggambarkan pentingnya membacanya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks perlindungan dari gangguan supranatural. Salah satu praktik yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Fatihah sebelum tidur, diikuti dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Tindakan ini diyakini mampu membentuk perisai spiritual bagi individu, menjaga mereka dari gangguan gaib yang mungkin terjadi di dunia ini. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam melindungi dari bahaya-bahaya yang tak terlihat. Dengan demikian, praktik membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendampingnya sebelum tidur bukan hanya merupakan ritual keagamaan semata, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan spiritual yang kuat bagi umat Islam. Keyakinan akan kekuatan ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber kekuatan dan perlindungan adalah bagian integral dari iman dalam agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ini membawa rasa ketenangan dan keamanan bagi para pelakunya, karena mereka yakin bahwa mereka dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari segala jenis gangguan gaib yang mungkin mengintai. Ke-10, surat Al-Fatihah merupakan surat yang terdapat di awal Al-Quran dan seringkali disebut sebagai Ummul Kitab, atau induk dari kitab. Di balik keindahannya yang sederhana, tersembunyi nilai-nilai spiritual yang mendalam, serta janji-janji pahala yang luar biasa bagi pembacanya. Salah satu manfaat besar dari membaca surat Al-Fatihah adalah pahala yang diperoleh seperti membaca sepertiga dari seluruh Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah dalam agama Islam. Bagi umat Islam yang membacanya dengan tulus dan khusyuk, pahala yang diperoleh setara dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, yang merupakan kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah juga mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat adalah suatu keharusan dan merupakan bagian dari kewajiban sholat yang tidak boleh diabaikan. Hal ini menegaskan lagi betapa pentingnya surat Al-Fatihah dalam kehidupan seorang Muslim. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah juga diibaratkan seolah-olah seseorang sedang menyedekahkan emas di jalan Allah. Kiasan ini menunjukkan betapa besar pahala yang diperoleh oleh orang yang membaca surat Al-Fatihah dengan ikhlas dan penuh keimanan. Seperti emas yang memiliki nilai yang tinggi di dunia, amal ibadah membaca surat Al-Fatihah juga memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah suatu amal ibadah yang memiliki manfaat dan pahala yang sangat besar dalam agama Islam. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memperbanyak membaca surat Al-Fatihah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.